Oke, masih melanjutkan ngaji kitab Mau'izatul Mu'minin untuk membangun akhlak. Bayan tariq alladhi ya'rifu bihal insan uyuba nafsih. Bayan tariq menjelaskan jalan itu cara, menjelaskan jalan atau cara alladhi yang ya'rifu yang bisa mengetahui di lawan alladhi sopo al-insanu menungso, sopo al-insanu menungso uyuba nafsi ing cacat, ing kekurangan dirinya nafsu. Jadi ada trik ya, trik atau tarik, cara bagaimana kita untuk bisa mengetahui terhadap kekurangan, terhadap aib, kekurangan yang ada pada diri kita. At-tariq alladhi ya'rafu biha uyuba nafsi. Apa? Uyuba nafsi. Jika orang tidak merasa dirinya tidak punya kekurangan, dirinya tidak ini maksudnya seperti itu. Jadi bayanut tariqi, ikuti saya. Bayanut tariqi alladhi ya'rifu bihal insanu uyuba nafsihi ya, menjelaskan tentang apa? Cara bagaimana seseorang bisa melihat terhadap kekurangan yang ada pada dirinya. Ya'lam ketahuilah, anna Allah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla idza arada bi 'abdin khairan bassarahu bi 'uyubi nafsihi. Ini rumusnya ya. Ya'lam ketahuilah anna Allah sesungguhnya Gusti Allah idza arada nalikane ngersakake sapa Allah Azza wa Jalla bi 'abdin mengendaki terhadap seseorang, abdin itu seorang hamba, mengendaki khairan ing dadi wong sing apik. Kalau Gusti Allah ngeresakno menjadikan seseorang itu jadi orang yang baik, maka kata kuncinya bassarahullahu, maka bakal ningalake apa? Bakal meruhno, bakal memperlihatkan sapa Allah ing abdin buyu binafsihi dengan pira-pira kekurangan dirinya abdin. Jadi ketika Allah itu mengendaki wong iku dikersakno Gusti Allah dadi wong sing apik, maka di situ seseorang akan diberikan kesadaran untuk terus mau melakukan koreksi atas kekurangan dirinya sendiri. Jadi sesungguhnya kalau mindset ya, cara berpikir orang yang benar gitu ya, orang itu ingin hidupnya itu sukses gitu ya, benar, sukses, bisa bahagia, maka kata kuncinya sesungguhnya sebenarnya tadi itu, kita terus berusaha untuk mencari bahwa diri kita ini tidak sempurna, diri kita ini kurang, untuk cacatnya, untuk kurangnya. Bukan berarti kalau kemudian kita jadi minder atau jadi rendah diri, tidak ya, bukan lalu kita menjadi apa istilah orang sekarang, wis minder dhisik ya, sudah minder dulu, sudah tidak punya tidak punya PD gitu ya dalam diri kita. Apa namanya? Ayo sekolah bangsa itu lah gitu ya, bangsa itu ya. Tapi kesadaran untuk melihat bahwa dirinya ada kurang, itu pertanda bahwa orang itu akan menjadi orang baik, orang yang baik. Kekurangan itu ada di sini. Harus dibalik mindsetnya. Nek ndelok awake deloken kekuranganmu apa, tapi nek ndelok wong ya deloken kelebihannya. Ya. Kita akan kebalik ya. Nek ndelok awake iku apik tok isine pokoke ya. Dikritik tidak mau ya. Dikritik
dikritik tidak mau, dinasihati kadang kita merasa jengkel, ya, diberi aturan kita merasa kadang tidak mau, dituturi, dijak apalah gitu ya. Nah, kesadaran melihat diri sendiri itu menjadi indikasi, menjadi indikator orang itu akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, gitu ya. Terus berusaha untuk mencari kekurangan, dan lalu melakukan proses perbaikan, ya. Tentu saja itu Fassarallahu bi'uyubi nafsi. Jadi gelem melakukan koreksi. Koreksi itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Koreksi itu ya kita bisa melihat kekurangan apa, atau kita bisa belajar pada orang lain. Nanti ada caranya. Gimana metode kita untuk melihat kekurangan kita ini? Ya tentu bisa jadi tidak langsung dari diri kita sendiri, tidak. Nanti ada beberapa trik yang di sini disebutkan ada 4 gitu ya. Yang pertama ini langsung kita masuk. Ayyajlisa baina yaday syaikhin basirin bi uyubin nafsi muttali'in ala khafayal afadi wa yattabi'u isharatahu fi mujahadatihi. Wa hadha sya'nu tabib ma ustadi, ilmith ma ustadi. Jadi kita terus mau belajar, terus mau berada, menempel, berada di tempat orang yang syaikhin, orang yang kita anggap guru, kiai, ustadz, orang yang ngerti, basirin, bin nafs, yang dia tahu tentang kekurangan, perilaku apa yang tidak baik dalam kehidupan, gitu ya. Ngerti lah, ukuran api, ukuran gak itu ngerti. Orang-orang yang ngerti tentang akhlak, orang-orang yang ngerti tentang syariat agama itu. Jadi orang pinter kan, lalu kita manut dengan orang itu. Ketika orang itu mengatakan ini ya karena mungkin tidak secara spesifik dia mengatakan kamu kurang ini, tidak. Tapi seperti kamu ngaji dengan saya begini nih ya, ini kita sedang itulah, gitu loh, sedang membongkar diri kita. Ketika itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip atau pedoman yang ada di dalam kajian kita, ngaji kita, dalam kitab kita, gitu. Artinya saya yang ngaji, kamu yang ikut ngaji, gitu ya. Itu sama-sama dalam posisi yang berusaha untuk mencari uyub, mencari titik lemah kita ada di mana, titik kurang. Dalam rangka apa tadi? Melakukan perbaikan, melakukan inovasi di dalam kehidupan. Makanya harus belajar. Orang tidak boleh dia hanya mengajar. Belajar itu tidak mesti dengan orang. Kadang kita mengajarkan sesuatu itu juga merupakan proses belajar diri kita. Kadang kita pidato itu mestinya juga pidato awake dhewe gitu ya. Kita khutbah, maka khutbah itu sesungguhnya juga mengkhutbahi dirinya sendiri. Karena untuk tadi ini melihat titik lemahnya itu ada di mana, lalu kemudian kita berdoa, ya Allah, kula kok angel nggih salat duha, kula kok angel nggih salat jamaah, kula kok angel nggih sedekah. Orang yang sedekah itu kan berarti ada uyub, ya. Secara agama itu berarti ada persoalan. Orang kok ibadahnya begitu berat, berarti ada persoalan. Jadi uyub itu tidak mesti kejelekan dalam bentuk kepada sesama atau kepada orang lain, ya. Tapi juga kepada Allah, gitu. Kurangnya itu apa kita ini? Pada Allah, kepada sesama, kepada orang yang dekat dengan kita, kepada keluarga kita, itu ada uyub. Itu bisa kita petani kalau kita berkaca. Jadi orang ngaji itu kan kayak kita bercermin sesungguhnya, ya. Kita bercermin, karena kita tidak tahu melihat diri kita tanpa cermin kan tidak bisa. Kalau ono gini, ono upil, ono upo ya, upo dan upil kan hampir sama ya. Ono upo ketika makan kan karo nih kak, ngoco itu didelok wong. Yang mungkin jadi upo ya, mundur jadi upil ya. Wih kok ono upo nih ono ngono itu. Jadi kan karo gue nok gini. Jadi wong biyen mangan nyepres ya. Mangannya nyepres arek cilik itu. Kita akan tahu bahwa di wajah kita ada sesuatu ya ketika kita cermin terkait dengan akhlak atau kehidupan itu adalah ilmu ngaji ya, ngaji. Oke ya.
Itu harus menjadi cermin dalam hidup kita supaya kita bisa tahu, oh, aku kurangku ini ya, kita obati, oh kurangku ini berarti nanti saya lakukan perbaikan. Satu ya. Yang kedua, ayat tulbas sadiqan saduq wasiran mutadayyinan. Mencari kawan yang baik, teman yang sadiq, saduq. Saduq itu yang betul-betul dia jujur, dia orang yang punya integritas gitu ya, dan dia mau memberikan kejujuran itu, menerapkan kejujuran itu dalam kehidupan. Nah, jujur awake karena uangnya nggak benar, dia menang itu bukan saduq ya. Dia mungkin sidik, dirinya mungkin baik, dia jujur, tapi kejarno wong sing nggak bener, dijarno dia tidak apa, orang benerno, orang nasihati, orang loroi, itu ya podoe namanya sidik tapi tidak saduq, tidak apa, saduq. Nah itu berarti apa? Sidik, saduq. Cari teman yang seperti itu, yang dia mau memberikan masukan kepada kita. Jangan teman yang hanya sekedar memuji, itu berbahaya. Pelan-pelan dia memotong leher kita. Teman konco yang dia hanya sekedar memberikan pujian, sekedar memberikan jempol kepada kita, tidak pernah memberikan jentik gitu ya, tidak tahu ngekei jentik atau ngekei iki, pemane jempol ini terus gak tahu ini belas gitu ya, bahaya gitu, bahaya. Anda akan bisa pelan-pelan Anda sedang dalam posisi tersembelih. Apa bahasanya kalau dalam bahasa kitab itu namanya la taqta unuka sahibik. Sahibak unuka sahibika. Anda jangan potong leher teman. Gimana potong leher temannya? Dengan kamu terus hanya memberikan pujian, tapi kamu tidak pernah memberikan masukan untuk melakukan proses perbaikan. Maka carilah teman yang memang dia betul-betul teman yang sadiq, saduq, ya apa? Sadiq, saduq, basiran, mutadayyinan. Dia memang orang yang punya agama yang kuat. Jadi komunitas itu menjadi penting lah ya. Jangan komunitas itu yang recehan, yang tidak membangkitkan kita itu menjadi baik. Apa sih komunitas baju apa namanya? Baju long dress atau baju tunika gitu. Komunitas baju. Komunitas tadi. Oh sekali-sekali. Apalagi gitu. Komunitas kok bangsa ngomong apa gitu. Itu kok dikomunitaskan gitu ya. Sekali-sekali komunitas apa? Komunitas ngaji kitab mau ibatul mukminin ya. Mana-mana bawa kitab tiga wadah tapi itu arisan, itu sudah menyesatkan itu ya. Arisan. Pokoknya betul-betul tenang, kalau bisa tenang. Ya bicaralah manfaat. Ya. Bicaralah manfaat. Kalau memang kita diberi segala kaya, kamu perlu ditunjuk sekali. Orang yang kaya sungguh ini malah juga nggak pernah mau pamer gitu. Sing kaya ini cek tas anyar-anyaran atau sugi setengah-setengah sugi ya. Itu biasanya sing perlu mempus diri atau mendoping diri dengan segala macam aksesoris itu ya. Saya punya teman yang kaya itu bajunya itu gak kayak sugi belas, mangane senengane ya senengane sego mojo songo gigil gitu. Sing ngono iku gak mau di restoran. Jadi terkesan dia medit, terkesannya. Banyak kayak ya medit tenan. Kayak ya medit tenan. Sekotek gitu saja gitu toh. Jadi ya ada yang karena medit, ada yang karena mangan sing enak wis gak gelem gitu ya. Mangan satu wis gak iso akhirnya golek sing gembuk-gembukan gitu ya. Yang ketiga tadi ini at-tariqus salis ayyastafida ma'rifata yubi nafsi min al-sinati adai. Cari teman yang cerdas itu lebih baik. Cerdas, tapi dia jujur. Apa kok teman? Musuh yang cerdas dan jujur itu jauh lebih baik dari teman akrab tapi bodoh. Anda akan menjadi pintar ketika punya musuh yang pintar, jujur. Dia akan mengkritik Anda dengan kejujuran, ya. Bisa jadi dia akan memusuhi kamu seakan-akan begitu, mengkritik. Tapi ketika kritiknya dengan ilmu dan kejujuran itu jauh lebih baik daripada kamu punya teman yang bodoh apalagi senengannya mek muji tok. Iku jenenge konco sing golek rai. Apa? Soalnya kan duwe rai ya. Golek rai. Ngatok istilahnya. Soalnya kan duwe katok gitu ya. Tapi ini sebelumnya golek apa pokoknya seneng gitu ngomongnya pokoknya seneng.
harus teman yang cerdas. Teman yang cerdas itu jauh lebih baik daripada musuh musuh yang cerdas itu jauh lebih baik daripada teman kamu yang bodoh. At-tariqur ayu khalitan nas. Anda harus bergaul dengan orang, nggak bisa. Untuk melihat kekurangan kita terus wiritan kamar, tok iku raiso. Atau hanya berada pada komunitas satu tok. Jadi harus mukhalitin nas, ayu khalitan nas, fakullu ma ra'ahu madmuman. Kalau sesuatu yang dianggap tidak baik, maka harus segera dilakukan koreksi. Titik. Yes, gitu dulu, nanti ngaji. Hah? Apa itu dari papat dah? Iya, baru menjawab. Ya, sebenarnya siji. Ada tamu. Di Ais ada tamu dari tadi. Musuh papat kok, kok. Nulis singgal. Oh, berganu ya. Ya, kalau apa lah kurang siji ya. Nah, mirip-mirip ya. Ada tamu dari semua berangkat sini, ono tamu teko. Ya kan tadi nak ngaji share. Bi fa'ana bi barakatihim wa bi ma khusna.